Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini tanggal 28 Januari 2023, kita bersama akan membuka hari kita dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema dalam embun pagi hari ini, pilih yang radikal. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka mata kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami dapat melihat kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sebelum kami bersama-sama menerima firman Tuhan, kiranya kami memohon pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan buka telinga dan hati kami, dan Tuhan mampukan untuk dapat menerima firman itu, sehingga firman itu dapat menjadi sumber kekuatan dan pedoman kehidupan kami menjalani hari ini. Berfirmanlah ya Allah, kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kitab suci kita saat ini diambil dari Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Seperti tema kita pada kesempatan kali ini, pilih yang radikal. Kira-kira ketika para sahabat Petra mendengar kata radikal, apa yang terbesit di dalam benak sahabat Petra sekalian? Atau kira-kira ketika sahabat Petra mendengar golongan radikal, apa yang muncul di pemikiran para sahabat Petra sekalian? Biasanya ketika kita mendengar istilah radikal, kita akan berpikir itu merupakan
golongan-golongan aliran keras yang dekat dengan perbuatan-perbuatan kerusuhan. Tetapi ketika kita mencoba bersama-sama melihat arti radikal yang sesungguhnya, itu dapat diartikan sebagai bentuk pemahaman yang kuat akan sesuatu. Seseorang yang punya jiwa radikal, dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh apapun. Sedangkan aksi yang seringkali kita lihat ketika ada kerusuhan atau mungkin tempat-tempat dihancurkan, itu lebih berbicara mengenai anarkis. Radikal itu dipahami sebagai tataran konsep pemikiran manusia. Sedangkan tindakan kekerasan atau pengerusakan itu lebih ke sifat anarkisme. Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen itu perlu radikal? Menurut saya, iya. Orang Kristen itu perlu radikal. Karena ketika seorang Kristen mempunyai pedoman yang kuat, prinsip yang kuat, memegang teguh pada Kristus, maka ia tidak akan pernah terombang-ambingkan oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Kenyataannya atau realitasnya, masih banyak kita jumpai orang-orang Kristen yang belum radikal. Ketika orang Kristen diperhadapkan dengan situasi mendesak, pergumulan, imannya luntur. Ia tidak kuat. Dan bahkan seringkali kemudian meninggalkan Kristus. Contohnya, pasangan hiduplah yang seringkali kita jumpai. Ketika orang Kristen kemudian diperhadapkan dengan pasangan hidup yang ia kemudian melepaskan keyakinannya. Kemudian ia juga sering berpendapat, alah, ketimbang ora rabi ya wis lah, gak popo. Sing penting cek percaya karo Gusti. Nah, pemahaman seperti itu dapat kita lihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari.
Dan orang-orang seperti itu memang bukan orang yang mempunyai tipe radikal. Bahkan ironisnya, seringkali seseorang tidak hanya meninggalkan Kristus saja, melainkan justru menyalahkan Kristus. Ucapan yang seringkali muncul adalah, "Alah, melu Kristus yo ngene-ngene wae kok. Gak ono sing berubah. Ikut Kristus hanya begini-begini saja, tidak ada yang berubah. Lebih baik saya pindah. Siapa tahu dengan yang baru hidup saya semakin lebih baik." Itu yang sering kali terjadi dalam konteks kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan kali ini, ketika kita membaca dalam Injil Matius 7, Yesus sebenarnya ingin mengajak kita sebagai pengikutnya harus mempunyai sikap radikal. Ketika kita membaca ayat ini dari ayat 15, dalam judul perikop itu disebutkan tentang hal pengajaran sesat. Artinya, Yesus ingin memberikan pemahaman kepada muridnya pada saat itu. Ketika mengikut Kristus harus yang kuat, yang kokoh, yang radikal, yang tidak mudah terombang-ambing oleh pengajaran sesat. Itu yang kemudian ditekankan oleh Kristus. Oleh karena itulah di ayat 15 di situ jelas dikatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Di sini kita diajak, ayo, kalau mengikut Kristus, ya kudu sing temen. Harus yang benar-benar melekat. Dan kemudian di ayat selanjutnya, sebenarnya ajaran-ajaran sesat itu dapat dilihat dari perilaku yang dimunculkan. Seorang yang memberikan ajaran sesat itu akan bertolak belakang dengan sikap atau perilaku yang dimunculkan. Sehingga murid-murid Yesus diajak untuk lebih cermat dalam melihat perilaku nabi-nabi palsu itu. Ayat 17 di situ kemudian dikatakan lebih lanjut, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik." Jadi di situ kita bisa menilai apakah ajaran seseorang itu memang baik dilihat dari buah yang dimunculkan. Bapak, Ibu, dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita diajak bersama bahwa mengikut Kristus memang kudu sing temen, harus yang benar-benar sungguh-sungguh. Dan hal itu tidak hanya sebatas keyakinan,
melainkan juga ketika kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, maka buah yang kita hasilkan itu juga harus mencerminkan ajaran Kristus itu sendiri. Jadi, kita tidak mungkin hanya percaya saja tanpa diimbangi sebuah tindakan. Oleh karena itulah, kita seringkali mendengar istilah yang mengatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Sebagai pengikut Kristus pun juga demikian. Pemahaman yang radikal saja itu tidak cukup. Harus ada aksi atau perilaku tindakan yang menghasilkan buah dari sikap radikal kita terhadap Kristus itu sendiri. Yang lebih menakutkan, kita dapat melihat di ayatnya yang terakhir, ayat 23. Ketika seseorang itu tidak mengimbanginya dengan perilaku atau perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Kristus itu sendiri, ayat 23 mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tentunya hal itu tidak menjadi keinginan kita bersama. Karena kita menginginkan bahwa Tuhan itu mengenal kita. Oleh karena itu, mari dengan ini kita semakin sadar bahwa mengikut Kristus itu harus radikal dan harus diimbangi dengan nilai-nilai kekristenan itu sendiri. Sehingga kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Ingat ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Oleh karena itu, mari kita hayati firman ini sehingga kita bersama-sama semakin radikal dalam mengikut Kristus Tuhan. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan senantiasa memampukan kita dan jangan terombang-ambing oleh hal-hal duniawi yang selalu dan setiap saat bisa menghampiri kita. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa agar kita diberikan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu saat ini mengingatkan kembali kepada kami, agar kami sebagai pengikut Kristus dapat memilih yang radikal. Derek Gusti kanthi mantep tumemen, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Di satu sisi, Engkau juga mengingatkan kepada kami agar kami dapat menghasilkan buah sesuai dengan sikap radikal kami
ketika mengikut Kristus. Berkati sahabat Petra, biarlah hari ini dapat menjadi hari yang penuh dengan sukacita, karena kami akan senantiasa mengandalkan Engkau dalam menjalani aktivitas hari ini. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan hari ini memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk melewati hari-hari ke depan. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kiranya sahabat Petra tetap memegang teguh iman Kristen. Selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.